Apakah dalam kehidupan ini Anda pernah berpikir bahwa sukses itu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dalam pikiran kita pernah terpikir bahwa manusia itu harus sukses, dan apakah sukses itu ada? Jawabannya adalah tidak pernah ada. Kalau kita berbicara tentang kesuksesan, maka yang terpikir dalam kepala kita, dalam imajinasi kita adalah kita harus menjadi orang kaya, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, dan harus menjadi populer, harus viral, serta harus mempunyai mobil mewah dan rumah mewah. Tetapi hal itu sebenarnya adalah sebuah motivasi yang tidak perlu untuk diikuti. Karena kalau kita hanya mengejar yang namanya harta, tahta, dan wanita, maka kita tidak mempunyai manfaat apapun terhadap kehidupan ini. Jika seseorang itu harus berpikir sukses, lalu yang dimaksud sukses adalah kaya, maka itu adalah kesalahan berpikir yang sangat besar. Karena kalau sukses diukur dengan kekayaan, lalu apakah kita akan mengatakan tidak sukses terhadap sang baginda Rasulullah SAW? Dari beliau kaya sebelum beliau diangkat jadi Rasul karena menikah dengan Sayyidah Khadijah, dan Allah memberikan harta yang banyak terhadap beliau, sampai ketika beliau menjadi Rasul, diutus kepada semua manusia, beliau mengorbankan semua hartanya untuk agama Islam. Apakah orang yang terbilang miskin seperti beliau menjelang wafatnya dikatakan tidak sukses? Tentu jawabannya tidak. Rasulullah adalah orang yang sukses. Sukses adalah harus menjadi orang yang baik dan harus menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kita menjadi orang baik dan menjadi orang yang bermanfaat, itu adalah orang yang sukses. Sukses bukan banyak harta dan hanya bisa menikmati harta, tetapi sejauh mana harta itu dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan serta memberikan manfaat atau tidaknya kepada orang lain. Ada sebuah hadis yang sangat menarik di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla ta'daru nikmatallahi alaikum." Dalam urusan harta, dalam urusan kemewahan, dalam urusan kehidupan dunia, lihatlah terhadap orang yang lebih rendah darimu, dan jangan melihat orang yang lebih tinggi, lebih banyak hartanya darimu. Karena ketika kita selalu melihat ke atas dalam urusan duniawi, maka itu akan melalaikan untuk ingat terhadap nikmat Allah yang telah diberikan terhadap kita. Lalu banyak motivator yang mengatakan kepada kita bahwa sukses itu harus menjadi orang kaya, karena menjadi orang miskin itu sangat menyakitkan, menyebalkan, dan dibenci oleh semua manusia. Oh, jangan dulu, jangan terlalu terburu-buru takut terhadap kemiskinan. Karena yang menakut-nakuti kemiskinan itu adalah setan. Seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "Asyaitonu ya'idukumul faqrah wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menakut-nakuti kalian, menakut-nakuti umat Islam dengan kefakiran dan memerintahkan terhadap sesuatu yang buruk. Sehingga ketika kita takut terhadap kefakiran, maka kita harus melakukan apapun saja supaya bisa mendapatkan apa yang disebut dengan harta. Entah itu dengan cara yang picik, dengan cara yang haram, dan apapun caranya. Yang penting saya harus kaya. Dan itu adalah mindset yang salah, dan salah. Misalnya kita mengingat kalam hikmah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. An-nasuh kulluha fil fakrih mukhafatal fakrih. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kefakiran, di dalam kemiskinan karena takut terhadap kemiskinan. Kita boleh menjadi miskin, tapi kita harus bermental sebagai orang kaya.
Sayyidina Ali terbilang miskin, tetapi beliau mempunyai mental kaya. Artinya, dia lebih suka memberi daripada meminta. Karena apa? Karena kemuliaan itu tidak diukur dari harta. Kemuliaan itu diukur dari kedermawanan dari seorang yang kaya. Dan kehinaan itu tidak diukur dari sedikitnya harta, tetapi sejauh mana dia mampu menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta terhadap orang lain. Kalau kita melihat tokoh besar dan menjadi artis sekarang, sudah terkenal, namanya Deddy Corbuzier. Beliau setelah masuk Islam lebih mengedepankan kemanfaatan dan mengedepankan terhadap sesuatu yang berilmu pengetahuan untuk disebarkan kepada orang lain. Karena ketika beliau belum masuk Islam, waktu itu hanya mengumpulkan duit, menipu orang dengan cara bersulap itu, dan herannya masih banyak orang yang menonton ya. Tetapi saat beliau masuk Islam, beliau itu lebih menyebarkan kebaikan dan memberikan kemanfaatan terhadap banyak orang, serta menghantam beberapa isu-isu yang tidak patut untuk dilihat oleh kaum remaja sekarang. Karena kesuksesan yang diukur itu adalah kemanfaatan, bukan seberapa banyak harta kita. Kalau hidup ini harus menjadi orang kaya, kita sampai lupa untuk bersyukur, maka kita ini akan kesulitan untuk senang, untuk bahagia, untuk bisa merasakan nikmatnya Tuhan, nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita akan lupa bersyukur kalau kita harus selalu mengejar apa yang dinamakan kebanggaan terhadap harta, terhadap jabatan, terhadap apa yang kita miliki. Sehingga hal itu sebenarnya akan mengurangi terhadap rasa syukur kita kepada Allah. Jadi, apakah sukses itu ada? Sukses itu ada, tetapi bukan sukses untuk mendapatkan kekayaan, tapi bagaimana cara kita bermanfaat dan menjadi orang baik, serta berakhlak yang mulia. Karena akhlak itu akan memberikan kedamaian terhadap setiap insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.